Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimakumullah. Waktu kita mungkin tidak terlalu banyak dan judul yang akan kita bahas lumayan. Ada 3 jenis sujud, yaitu sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, dan sujud syukur. 3 jenis sujud itu kalau di buku saya ini ada 3 bab, dan saya nggak tahu bisa selesai apa enggak 3 jenis sujud itu. Kita akan bahas yang pertama tentang sujud sahwi. Kata sahwi ya, dari 3 huruf itu sin, ha, waw, itu artinya adalah lupa. Jadi kalau dibilang sujud sahwi, sujud lupa. Maksudnya bukan lupa sujud ya, tapi sujud karena lupa. Dan lupa di dalam sholat itu manusiawi, wajar terjadi, dan tidaklah ada yang namanya sujud lupa atau sujud sahwi ini kecuali memang pernah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ikhwati fillah, Nabi sholat pakai lupa segala. Saya tanya, kira-kira Nabi sholatnya khusyuk apa enggak? Nabi sholat pakai lupa. Udah berapa nih? Apakah masih 3 rakaat atau udah 4? Itu Nabi lupa. Saya tanya, kira-kira Nabi itu sholatnya khusyuk apa enggak? Hah? Saking khusyuknya sampai lupa ya udah berapa. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tidak terkecuali pula Rasulullah. Maka kalau Rasulullah itu bisa lupa, bukan lupa yang sembarangan nih, lupa di dalam sholat. Bahkan yang lebih parah Pak, lagi jadi imam. Kalau lupanya sendirian Pak nggak malu-malu amat. Ini lupa jadi imam lagi. Nah, tetapi kemudian ini menunjukkan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa Nabi adalah manusia biasa yang bisa lupa juga. Yang kedua, kita sebagai umat Rasulullah, jadi kalau misalnya lupa, nggak apa-apa. Kenapa? Tenang aja, Nabi kita aja pernah lupa. Jadi nggak usah malu-malu amat ketika kita sholat dan ternyata ada yang terlupa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa ketika kita lagi sholat dan kita lupa, sudah ada contohnya apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti apa bentuk lupanya, mari kita bahas secara lebih dalam pembahasan sujud sahwi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa bentuk lupa yang terjadi ketika Rasulullah lagi jadi imam. Ya, ini hadisnya saya bacakan dulu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw thintaini falyabni ala wahidatin. Fa in lam yadri thintaini shalla aw thalathan falyabni ala thintaini. Fa in lam yadri thalathan shalla aw arba'an falyabni ala thalathin." Jadi kata Nabi begini, apabila salah seorang di antara kalian lagi sholat, baik sendirian tidak ada makmumnya atau jadi imam ada makmumnya, lalu dia lupa, falam yadri ya, wahidatan shalla aw thintaini, ini udah 2 rakaat atau baru 1 rakaat. Nah, itu maksudnya bisa jadi sholat subuh. Falyabni ala wahidah, maka dia ambil saja yang dia yakini, yaitu sudah 1 rakaat dan belum 2. Ya, walaupun misalnya dia sudah 2, tapi kalau dia ragu-ragu atau dia lupa, pastikan saja 1. Jadi mendingan lebih daripada kurang, kira-kira begitu. Fa illam yadri thintain shalla aw salasan, tapi kalau dia lupa antara 2 apa 3, falyabni ala thintain,
Kalau dia lupa 2 apa 3 ya? Nah, 2 aja yang kita ambil. Maksudnya yang kita ambil itu yang kita yakini kita sudah sholat 2. Nah, berarti kalau misalnya itu sholat maghrib baru 2, tambahin lagi 1 rakaat gitu ya. Walaupun boleh jadi dalam kenyataannya sebenarnya kita udah 3 rakaat itu. Jadi bisa saja kita sholat maghrib 4 rakaat gara-gara lupa. Kemudian Nabi meneruskan, ya Nabi ini kayak kita juga ya. Jadi pakai lupa segala gitu. Fa'il lam yadri salasan sallahu arba'an. Kalau dia lupa apakah 3 apa 4 ya, ini berarti sholat yang rubaiyah, apakah itu zuhur, asar atau isya, lupa nih. Udah 4 atau baru 3. Kata Nabi, falyabni ala thalathin. Udah ambil aja yang 3, berarti anggap kita baru 3 dan tambahin 1 lagi. Walaupun barangkali sesungguhnya sudah 4. Jadi ada kemungkinan kita sholat zuhur, asar atau isya itu 5 rakaat. Terus kata Nabi, wal yasjud sajadataini. Nah, setelah itu sujudlah 2 kali sujud, yang disebut dengan istilahnya sujud sahwi. Sajadataini, 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum dia mengucapkan salam. Jadi kita tahiyat akhir, selesai bacaannya semua, tinggal salam doang, kita sujud. Kemudian kita bangun. Bangun ini tidak ada istilah duduk di antara 2 sujud, tapi karena sujudnya harus 2 kali, dan untuk membedakan sujud yang pertama dengan yang kedua kita mesti bangun. Bangunnya nggak usah berdiri, bangunnya duduk aja. Kira-kira mirip dengan duduknya kita ketika duduk di antara 2 sujud yang merupakan rukun sholat. Tapi yang ini bukan rukun sholat dan nggak perlu baca apa-apa. Dalam arti sekedar duduk saja untuk membedakan sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Nggak usah baca apa-apa, lalu sujud lagi. Nah, setelah itu baru kemudian balik lagi pada posisi yang terakhir waktu tadi kita duduk tahiyat akhir, kemudian baru salam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah kejadian atau sabda Rasulullah SAW berdasarkan apa yang pernah terjadi di masa beliau. Dalam kasus kita lupa dan ternyata kita ingat gitu ya, sempat lupa tapi kemudian balik lagi ingat, itu pun juga para ulama mengatakan tetap kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata sujud sahwi itu bukan hanya terkait dengan lupa jumlah rakaat, tetapi juga para ulama menetapkan ada beberapa perbuatan di dalam sholat yang kita tinggalkan dan kemudian kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa itu? Pertama, ini memang para ulama sedikit berbeda-beda. Saya akan bedakan antara mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i paling tidak ada 6 ya hal yang membuat kita disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Selain tadi urusan lupa berapa jumlah rakaat atau ragu-ragu tapi kemudian ingat. Yang pertama adalah ketika seorang meninggalkan tasyahud awal. Kita sholat zuhur, asar atau isya atau maghrib gitu ya, zuhur, asar, maghrib, isya yang ada tahiyat awalnya, tapi ternyata nggak kita kerjakan, baik karena lupa atau karena sengaja. Nah, tahiyat awal kedudukannya memang bukan rukun dalam sholat. Oleh karena itu memang boleh-boleh saja ditinggalkan, tetapi kita jadi kehilangan pahala yang besar. Nah, oleh karena itu agar jangan sampai kita rugi kehilangan pahala besar itu, kita dikasih kesempatan untuk ya membayar kerugian itu dengan cara kita disunahkan sujud sahwi pada waktu di akhir sholat sebelum salam. Selain duduknya juga bacaannya. Jadi duduk tahiyat awal ditinggalkan, otomatis berarti nggak baca kan? Ya sujud sahwi. Atau duduk doang tapi nggak baca, itu bacaannya sendiri kalau ditinggalkan juga ada ketentuan untuk sujud sahwi
Dan bacaan tahiyat itu ada dua bagian. Pertama tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah dan seterusnya. Nah, nanti di terusan itu ada sholawat kepada Nabi, ya, as-salatu wassalamu ala nabi dan seterusnya. Salawatnya itu pun juga merupakan sunnah yang harus dibaca, dan kalau tidak dibaca itu ada ketentuan untuk sujud sahwi. Nah, kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'i yang juga disunnahkan untuk kita bersujud sahwi adalah ketika seorang tidak melaksanakan kunut, doa kunut. Ada dua doa kunut yang dimasukkan ke dalam sunnah muakkadah di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah kunut pada sholat witir di malam hari bulan Ramadan setelah melewati paruh yang kedua. Tidak asing buat kita di Indonesia karena rata-rata kita melihat hal itu. Nah, tetapi di luar mazhab Syafi'i memang tidak ada kunut, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan memang semua witir, bukan hanya di Ramadan dan bukan hanya di paruh kedua, tapi semua sholat witir itu ada kunutnya. Tetapi dalam mazhab Hambali, walaupun mereka menyunnahkan kunut, tetapi tidak ada istilah sujud sahwi gara-gara meninggalkan kunut. Nah, meninggalkan kunut yang kemudian ada sunnah untuk sujud sahwi, bukan wajib, sunnah, itu di dalam mazhab Syafi'i saja, dan pada kunut witir di bulan Ramadan saja, dan hanya di paruh kedua setelah lewat tanggal 14, 15 itu, mulai ke 16-nya sampai malam 30 Ramadan. Kalau kita sholat witir dan tidak kunut, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan kunut yang kedua adalah kunut pada sholat subuh yang sudah sering kita bahas, bahwa di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah yang kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Nah, sementara di mazhab-mazhab yang lain ada kesunnahan melaksanakan kunut kalau misalnya tidak mengucapkan takbir pada sholat id, itu seperti di dalam mazhab Hanafi, atau misalnya tidak membaca ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah pada rakaat pertama kedua. Kalau nggak dibaca, sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau tidak dibaca maka ada kesunahan untuk menggantinya dengan kunut, itu di dalam mazhab Maliki. Kemudian juga tidak menjaharkan sholat yang harusnya jahar, misalnya pada maghrib, isya dan subuh yang harusnya jahar tapi dibaca sir, atau dibalik, yang harusnya sir siang hari yaitu asar dan zuhur malah dibaca jahar misalnya, terbalik begitu. Itu ada sunnah untuk kunut dalam mazhab Maliki. Tapi buat kita orang Indonesia yang rata-rata bermadzhab Syafi'i, kelihatannya agak aneh ya untuk melakukan kunut gara-gara membaca jahar atau sir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau orang misalnya lupa jumlah rakaat atau meninggalkan bagian-bagian ibadah yang tadi itu, terus dia kemudian lupa juga mengerjakan kunutnya, gimana dong? Gitu ya. Ya jawabannya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kunutnya sendiri juga hukumnya sunnah. Orang lupa rakaat disunnahkan kunut, giliran kunutnya lupa juga. Ya nggak apa-apa, lewat saja. Cuma berarti dia kerugiannya adalah ya nggak dapat pahala dari seharusnya dia bisa melakukan sujud sahwi. Yang terakhir dari sujud sahwi ini tentang bacaan. Sebenarnya tidak ada lafaz khusus yang disebutkan oleh Nabi tentang apa yang harus dibaca ketika sujud sahwi. Tidak ada. Ya, kita tidak menemukan dalil yang secara sharih begitu menyebutkan. Sehingga kembali kepada hukum yang umum, yaitu yang namanya sujud itu intinya adalah bertasbih. Nah, bertasbih itu berarti kita boleh baca tasbih, misalnya subhanallah atau subhana rabbiyal a'la, atau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh, atau sebagaimana juga yang sering kita diajarkan sejak kecil, ya subhana man la yanamu wa la yasbu. Ini kan tasbih. Tasbih itu tidak harus persis lafaznya, karena Nabi juga tidak menyebutkan secara detail tentang bagaimana penyebutannya. Sehingga boleh saja orang menyebutkan dengan subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya apa?
Subhana, maha suci. Allah man la yanamu, yaitu Tuhan yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan tidak pernah lupa. Ini konteksnya karena memang sujud sahwi itulah sujud karena lupa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW itu pernah juga sholat kelebihan. Ini saya bacakan hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa kata Ibnu Mas'ud, shalla bina Rasulullah, kita sholat berjamaah dan imamnya adalah Rasulullah, tapi beliau melakukan sholat ini jadi imam lebih dari 4 rakaat, khamsah, sampai 5 rakaat. Karena jamaah itu waktu itu masih dalam proses pensyariatan, jadi syariat kadang-kadang bisa berubah begitu saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ya. Jadi ketika Nabi harusnya 4 itu duduk tasyahud akhir tapi langsung bangun lagi, sahabat diam aja. Mungkin dalam hati mereka mikir kayaknya ada perubahan lagi nih, gitu ya. Kayaknya ada perubahan lagi. Nah, kemudian begitu Nabi udah salam, sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, azida fi shalah, ada tambahan lagi nih ya Rasul, rakaatnya. Gitu. Rasulullah kemudian kaget dan menjawab, wa madzaka, kenapa kamu nanya kayak gitu? Ya, qala shallaita khamsan, Anda barusan ngimamin kami sholat itu 5 rakaat. Kaget Rasulullah, kemudian beliau apa? Innama ana basyarun mithlukum, saya ini manusia seperti kalian. Adhkuru kama tadhkurun, saya ingat sebagaimana kalian ingat. Wa ansa kama tansaun, dan saya juga bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Apa kemudian? Tsumma sajada sajadatai as-sahwi, kemudian setelah itu Rasulullah sujud 2 kali, yang disebut juga dengan sujud sahwi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kasus agak aneh Pak. Sujud sahwinya ketika sholatnya udah selesai. Kenapa? Karena nyadar-nyadarnya adalah ketika udah salam, udah ngobrol, ya, malah udah tanya jawab. Nambah nih 5 rakaat. Kata Nabi, enggak, itu barusan kita 5 ya Rasul. Kata Nabi, oh emangnya 5? Iya 5. Wah, kata Nabi, kadang-kadang saya kalau lagi ingat ya ingat, kadang-kadang kalau lagi lupa ya lupa. Ya namanya orang lagi lupa suka nggak ingat, kan begitu. Jadi akhirnya itu kan karena lupa dan lebih rakaatnya. Ternyata tetap masih disunahkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Nabi kemudian sujud sahwi. Tapi ada syaratnya. Sujud sahwi itu sama dengan sujud-sujud yang lainnya. Syaratnya harus sebagaimana syaratnya orang sholat. Pertama, jadi walaupun sujudnya itu udah di luar sholat, tapi syarat sholatnya itu harus penuh. Pertama, dia masih dalam keadaan suci dari hadas, ya kan? Maksudnya belum batal. Kemudian yang kedua, masih menghadap ke arah kiblat. Namanya sujud tetap harus ke arah kiblat, menutup aurat, ya kan? Dan satu lagi yang lebih penting, jarak antara sujud sahwi yang sesudah sholat itu dengan sholatnya nggak terlalu jauh, sekedar obrolan sedikit, oh lebih ya terus sujud. Jangan Anda sholat 5 rakaat, kapan? Ya waktu 2 minggu yang lalu sih. Nah sujudnya sekarang itu udah nggak aji istilahnya, udah nggak bisa kepakai lagi karena udah lewat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sudah gugur ya kesunahannya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita masuk masjid tiba-tiba sujud 2 kali gitu. Ada apa itu sujud? Saya kelebihan sholat. Kapan? Kemarin sore. Itu udah lewat gitu ya. Yang kelebihan itu yang barusan. Ya kalau udah ngobrol, udah kemana, udah jalan-jalan, udah makan dan sebagainya, sudah nggak lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktunya tinggal 7 menit ya. Saya akan bahas sujud yang kedua, yaitu sujud tilawah. Sebagaimana namanya tilawah, tilawah itu artinya baca, maksudnya baca Quran. Artinya begini, ketika seorang lagi membaca Al-Quranul Karim, ya, kalau dia dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya, dan dia membaca Al-Quran, maka ketemu ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran itu disunnahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Baik dia membacanya di luar sholat ataupun dia membacanya di dalam sholat. Nah, kalau di dalam sholat, ini kan sholat ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah.
Kalau sholat berjamaah kan yang baca Quran itu cuma imamnya, tapi yang disunnahkan bukan cuma imam, makmum juga ya. Jadi imamnya sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah juga. Makmum nggak bisa bilang salah sendiri imam karena pakai baca ayat yang ada sujudnya, sujudlah sendirian, kita tungguin di sini, ntar balik lagi kita terusin bareng-bareng. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia ruku kita ruku, kalau dia sujud dia sujud. Cuma memang sujud yang ini rada aneh. Kenapa? Karena sujudnya di tengah-tengah bacaan Al-Quran, dan kemudian habis sujud langsung berdiri lagi. Ini yang bikin orang-orang kadang-kadang jadi keliru. Nggak biasa-biasanya. Biasanya kan kalau imam habis baca ayat gitu ya, sebelum sujud ada proses ruku, kemudian i'tidal, baru sujud. Ini imam aneh. Begitu dia baca Quran ayat tertentu, langsung dia sujud, nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal. Makmumnya bingung, gitu kan? Ketika imam di depan Allahu Akbar sujud, makmum barisan pertama ngelihat imam sujud, barisan kedua ngelihat yang depan sujud. Tapi yang barisan ke-20 kan nggak lihat tuh imam lagi sujud, dia pikir ruku. Jadi mereka pada ruku, gitu kan? Begitu imamnya bangun tuh bukan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, makmumnya bingung. Habis ruku biasanya sami Allahu liman hamidah, kenapa jadi Allahu Akbar? Tapi mereka kemudian bangunlah, mungkin imamnya lupa. Dipikir i'tidal, imam baca Quran lagi. Ya kan? Diterusin lagi bacaan yang tadi. Ini yang sering kejadian kalau imam tidak mengedukasi terlebih dahulu jamaahnya. Oleh karena itu, kalau ada imam pengen sok-sokan sujud tilawah, bukan sok-sokan sih ya, jajalin kira-kira bagaimana, karena jarang-jarang. Nah, itu alangkah baiknya si imam kemudian bikin pengumuman, jamaah sebelum kita mulai sholat ada pengumuman, yaitu kita akan melaksanakan sujud tilawah di rakaat yang pertama. Jadi nanti tolong perhatikan, kalau tiba-tiba di tengah bacaan saya langsung sujud gitu ya, dengan Allahu Akbar, Anda semua ikut sujud, jangan ruku gitu. Nah, jangan lupa gitu. Ya, yang merhatiin, yang lagi bengong gitu. Apalagi yang kasihan, yang masbuk, dia nggak dengar pengumuman imam. Orang imam lagi pengumuman, dia masih di toilet kan gitu ya, dia nggak tahu. Nah, begitu imam sujud, wah apa ya imam nggak bilang-bilang, padahal imam tadi udah bilang gitu ya. Cuman karena dia telat, itulah makanya kalau sholat sebaiknya sih tidak telat, biar kalau ada pengumuman tidak ketinggalan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sujud tilawah ini hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Silahkan saja kalau orang mau baca ayat yang ada sujud tilawahnya, tapi dia tidak sujud, nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau dia mau sujud, silahkan juga. Yang penting jaga kekompakan jamaahnya ini, dan jangan sering-sering gitu ya. Jangan sering-sering, sesekali aja baca ayat yang kira-kira ada sujud tilawahnya. Bagaimana caranya sujud tilawah itu? Sujud tilawah itu adalah sujud, bedanya nih dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu 2 kali, sajdatai as-sahwu, maka sujud tilawah itu cuma 1 kali saja. Dan dibaca ketika ayat yang mengandung sujud tilawah itu sudah selesai dibaca. Ada 15 ayat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 206, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allahu Akbar, sujud. Nah, apa yang dibaca sama kayak kasus yang tadi. Bacanya seperti sujud yang umumnya, subhanallah atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan sebagainya. Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, nerusin ayat yang tadi. Jadi syaratnya itu harus di tengah-tengah ayat, nggak boleh di bagian ayat dan habis itu mau ruku ya. Mau ruku juga, mau sujud juga, nah itu nggak bisa ya. Kan ada di dalam juz amma ya, yang surat Al-Alaq itu ayat 19, itu surat itu berakhir dengan sujud. Jadi bunyinya
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, gitu ya. Nah itu mau sujud apa mau ruku nih, gitu. Kalau mau ruku, jangan sujud. Kalau misalnya mau sujud, sujudlah. Tapi habis sujud, terusin lagi surat berikutnya. Jangan habis sujud langsung ruku. Orang jadi bingung. Kan kita sujud, habis gitu bukan i'tidal malah ruku. Nah ini kan jadi bikin orang keliru. Oleh karena itu, kalau misalnya mau sujud tilawah, cari ayat yang memang habis itu ada terusannya lagi. Karena begitu kita udah sujud, kita bangun lagi, kita meneruskan ayat yang selanjutnya. Nah kalau ini adalah bagian akhir dari surat Al-Alaq, itu ayat 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu sujud, bangun lagi, teruskan surat berikutnya atau teruskan ayat yang lain, silahkan yang mana saja. Yang penting habis sujud itu kemudian meneruskan ayat. Nah tetapi kalau misalnya itu dilakukan di luar sholat, tidak masalah. Yang penting posisi kita kayak orang siap sholat, yaitu sudah berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, paling tidak itu ya, suci dari najis ya, seperti orang sholat lah kira-kira. Tapi kalau peci nggak harus ya. Wah, apabila baca Quran mau sujud taruh cari peci dulu, mana peci gitu, nggak harus. Yang penting menutup auratnya, menutup aurat. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Quranul Karim, disunnahkan posisi kita mirip seperti orang sholat, sehingga nanti kalau ketemu ayat-ayat sajdah, ayat-ayat sujud itu, kita bisa langsung melakukan sujud, dan sujudnya cuma satu kali saja, tidak perlu dua kali sebagaimana sujud yang ada pada sujud sahwi. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah tepat jam 1. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya hal-hal yang terkait dengan sujud sahwi ataupun sujud tilawah, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Dalam sujud yang dibicarakan tadi baru 2, dengan menjadi 3 sudah termasuk syukur. Kalau sujud sajadah gimana? Ya sebenarnya istilah aja Pak, sujud tilawah dengan sujud sajdah, ya itu juga ya. Sajdah itu kan sujud, artinya sajdah. Ada ayat-ayat sajdah, maksudnya sajdah itu sajadah, yasjudu. Nah, isim masdarnya itu sujud ya. Atau bisa juga sajdah. Sujud dengan sajdah itu juga ya. Tapi beda dengan sejadah. Sejadah buat sholat gitu ya. Bacaannya untuk tilawah, sujud sajdah atau sujud tilawah sama dengan bacaan-bacaan sujud yang kita kenal selama ini. Antum biasa sujud dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi misalnya, silahkan. Ada lagi hadis-hadisnya banyak sebenarnya versinya, misalnya subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Itu ada juga ayatnya, bahkan cukup dengan kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena apa? Karena yang menjadi sahnya itu adalah posisi tubuh melakukan sujudnya. Seandainya ada yang cuma sekedar sujud saja tetapi dia tidak membaca lafaz apapun, sujudnya pun sudah sah. Karena yang menjadi inti dari sujud tilawah atau sujud sahwi, bahkan sujud syukur, itu adalah posisi gerakan tubuhnya yang merupakan ibadah ritual. Nah, bacaannya itu menjadi penambah nilai pahala, sehingga kalau tidak dibaca pun sah juga. Ya, jangan sampai nanti kejadiannya seperti teman saya waktu ke Mekah, pergi haji selama 40 hari. Selama di Mekah itu dia tidak pernah mengerjakan sholat kecuali sholat berjamaah yang 5 waktu. Padahal habis itu ada banyak sholat-sholat yang lainnya yang kita bisa sholat, misalnya duha, kita qiyamul lail, kita sholat witir, macam-macam, termasuk sholat jenazah. Nah itu yang sholat jenazah Pak, teman saya tuh nggak pernah mau ikut sholat jenazah. Saya pikir kenapa nih orang kok nggak mau ikut. Rupanya setelah setengah bulan saya tanya iseng-iseng sambil makan gitu, dia bilang apa? Sebenarnya saya pengen banget Pak Ustadz ikut sholat jenazah, cuman ada satu masalah apa? Saya nggak bisa usolinya. Jadi gara-gara nggak bisa usoli, nah dia nggak sholat, karena dalam pikiran dia kalau orang sholat nggak pakai usoli berarti sholatnya tidak sah.
Nah, padahal kan ini pemahaman yang harusnya sedikit diluruskan. An-niyah di dalam hati. Lafaz usolli sebagian ulama membid'ahkan atau memakruhkan, sebagian membolehkan, sebagian menyunnahkan. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa lafaz usollinya adalah rukun dalam sholat. Sehingga orang kalau nggak bisa usollinya, yang penting dia tahu ini sholat apa, ya kan? Ya dia kerjakan saja. Saya mau sholat ini, dalam hati begitu aja, selesai. Nah, begitu juga sujud tilawah, sujud sahwi. Wah Ustaz, nggak apa tuh tadi subhana yashu itu apa sih? Nah, nggak apa-apa, ya udah sujud aja gitu. Kalau nggak bisa juga bacaannya ya baca seperti sujud yang kita kenal, subhana rabbiyal a'la atau subhanallah selesai gitu. Tidak harus kalau sujud tilawah bacaannya ini, kalau sujud sahwi bacaannya itu, kalau sujud yang umumnya di sholat bacaannya harus ini, tidak harus gitu ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz, Ya. pada saat sholat berjamaah biasanya kan ada imam yang lupa gitu ya rakaatnya, terus makmumnya meneriakkan subhanallah, terus imam itu menyempurnakan sholatnya, itu hukumnya perlu sujud sahwi atau gimana? Karena Maksudnya imamnya dikasih tahu ya, kelebihan, ternyata dia jalan terus. langsung menyempurnakan sholatnya Pak. Iya, maksud menyempurnakan itu meneruskan saja gitu ya. Iya. Katakanlah misalnya harusnya ini kita sholat zuhur udah rakaat keempat, dia harusnya tahiyat akhir. Iya, terus dia diri lagi. Ternyata dia berdiri Iya, dan kita bilang subhanallah gitu ya. Iya. Cuek aja, jalan terus dia. Jalan terus. Nah, jadi begini Pak, memang kalau orang harusnya duduk tahiyat akhir, tapi terlanjur lupa dan sudah berdiri gitu ya, maka memang yang lebih tepat itu dia teruskan saja. Jadi jangan udah berdiri, ya iya terus dia duduk, enggak. Mendingan dia teruskan saja walaupun 5 gitu. Kenapa? Lebih itu tidak membatalkan. Tapi udah berdiri kemudian malah duduk, sebagian ulama mengatakan itu malah jadi membatalkan sholatnya. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita mau bilang subhanallah, jangan ketika udah berdiri, udah telat. Ketika dia lagi mau berdiri gitu ya. Jadi dari proses dia, misalnya dari sujud, dia kan ragu-ragu nih, dia duduk begini pasti. Duduk begini kan, nah makmumnya ngeliat, ragu-ragu, bilang subhanallah gitu. Sampai dia mau begini, subhanallah. Kalau dia udah begini, tak subhanallah, telat. Nah, makanya imam itu jangan sampai lupa harusnya. Tapi ya apa boleh buat, kita ngomong imam jangan lupa, tapi lupa ternyata. Ya manusiawi. Dan kalau dia sampai 5 rakaat, nggak apa-apa. Ya hitung-hitung nambah-nambah pahala lah. Biasanya cuma dapat 4 rakaat, kemudian hari ini 5, ya dapat bonus lah gitu ya. Apalagi tambah lagi sujud sahwi, lebih bagus lagi. Nah, imamnya kalau emang udah tahu, wah 5 nih gitu kan, bonus gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti dia sebelum salam dia sujud sahwi. Kalau dia ingat, gitu kan. Kalau dia nggak ingat, ya kan, dia tadi tahu bahwa dia udah salah dan dia melakukan 5. Cuman harusnya di sujud sahwi, mungkin dia nggak tahu atau mungkin dia nggak ingat. Kadang-kadang kebanyakan sih nggak tahu biasanya, tapi bisa juga dia nggak ingat. Nah, makmumnya setelah salam nih sujud sahwi. Nah, gitu. Imam boleh ngomong, ya kita sujud sahwi semua. Nah, sujud sahwi. Dan sujud sahwi tidak harus di dalam sholat, sesudah sholat pun bisa. Karena tadi kasusnya di masa Rasulullah begitu. Udah selesai, Nabi udah salam, ada yang nanya, kok kita sholatnya 5 ya Rasul? Nabi bilang, emang 5? Iya. Udah Nabi sujud sahwi, sahabat juga semua sujud sahwi. Makmumnya juga ikut sujud sahwi. Tapi kalau ada makmum yang kesel sama imam, gara-gara lu sujud sahwi nih gitu ya, pergi gitu ya misalnya, ya nggak apa juga gitu. Karena sujud sahwi itu hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu bukan denda. Jadi sujud sahwi itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala tambahan yang gara-gara tadi lupa kan ngurangin pahala tuh. Nah, itu ditambah, dikompon lagi lah kira-kira kalau tembok yang pada retak itu kira-kira seperti itu. Jadi pada saat makmum bilang subhanallah, sekarang dilanjutin tahiyatul lagi langsung dilanjutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, diterusin aja. Dan makmumnya harus nurut, ya. Kalau imamnya 5, ya makmumnya 5 juga. Jangan makmum, salah sendiri imam 5, 4 aja deh. Terus dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya boleh. Ya imam salah, resikonya makmum harus ikut salah. Dan nanti imam sujud sahwi, ya resikonya makmum juga sujud sahwi. Baik, ada lagi? Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sujud sajadah pertama, sujud sajadah itu apakah harus menghadap kiblat atau tidak? Lalu yang kedua, kalau kita lagi dalam perjalanan, misalkan lagi di dalam kendaraan umum gitu ya, gitu, kita ketemu sujud sajadah, ayat sajadah gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya untuk sujud sajadah itu? Apakah ada cara lain selain sujud? Jadi sujud sujud tilawah atau sajadah itu ya, memang syaratnya sama dengan sujud di dalam sholat. Dia harus dalam keadaan suci dari hadas, tidak kena najis, menutup aurat, masuk waktu. Masuk waktu kalau sholat zuhur jelas ya. Nah ini masuk waktu kalau untuk sujud tilawah itu apa? Masuk waktunya adalah sudah selesai bacaan ayat itu yang ada sajadahnya, dan tentu wajib menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita lagi di atas ojek sambil baca Quran gitu, ya kalau kita mau udah punya wudu ya kan, menutup aurat dan sebagainya, ya pas ada sejadahnya ya kan, bang pinggir bang sebentar bang, kenapa? Mau kencing ya pak? Enggak, mau sujud. Nah, gitu. Abangnya lihat orang ngapain sujud 2 kali sujud kemudian ya bang terusin bang gitu ya. Nah tapi lama-lama tukang ojeknya jadi tahu itu ngapain pak barusan, itu namanya sujud tilawah. Wah, kalau kita baca Quran ketemu ayat-ayat ini, maka kita disunahkan sujud. Oh gitu bang, maksudnya biar apa? Biar cepat kaya ya? Ya salah satunya lah misalnya. Ya kan? Besoknya tukang ojek pada sujud dulu gitu kan. Bang ojek bang, tar dulu lagi sujudnya tanggung. Wah gitu. Jadi berhenti dan menghadap ke arah kiblat. Nah, karena apa? Karena syarat sahnya memang harus begitu. Yang ada sebagian ulama mengatakan boleh tidak menghadap kiblat, dan sebagian lagi mengatakan harus menghadap kiblat, itu adalah sujud syukur yang kita nggak sempat bahas hari ini. Sujud syukur itu kan, wah, alhamdulillah gitu ya. Terus mau sujud nih, tar dulu, kiblat mana kiblat? Kiblat mana kiblat? Udah sujud aja, sujud. Ternyata bukan ke situ arahnya, nggak apa-apa gitu ya. Ada khilafiyah tentang apakah harus menghadap kiblat atau tidak. Tapi al aslu yang namanya sujud itu bagian dari sholat, sehingga nanti di dalam pembahasan sujud syukur itu, kalau orang tidak berwudu, tidak menutup aurat ya, dan tidak ketemu arah kiblat, nggak usah sujud syukur. Kenapa? Sujud apaan kagak ngadep kiblat? Nah begitu. Walaupun ada sebagian lagi nanti ulama yang mengatakan sujud syukur itu sujud kaget, jadi nggak usah wudu dulu gitu, langsung aja sujud. Sebab mau sujud syukur nih, nyari airnya jauh, jalan dulu 1 jam, keburu hilang surprise-nya. Nah gitu ya. Tapi kalau sujud tilawah, sunnahnya kita tilawah itu sudah dalam posisi berwudu, sudah posisi menghadap kiblat. Itu sunnahnya begitu. Bisa? Iya. Kalau tukang ojek bisa disuruh berhenti dulu, kalau di atas pesawat kita lagi pesawat. Nah itu dia tuh, lagi di pesawat kita nggak bisa masuk kokpit kapten, cari bandara terdekat dong, kita mau sujud tilawah nih gitu ya, enggak lah ya. Ya apa boleh buat, ya tidak usah sujud, karena sujud tilawah itu juga bukan kewajiban, itu sunnah saja ya. Cuman kalau memang di atas pesawat itu kita rada-rada melek GPS ya, pesawat yang rada bagusan luar negeri itu Etihad, Emirat dan sebagainya, itu kan ada GPS-nya. Nah kita bisa tahu oh, kita lagi di mana, nanti arah kiblat kemana, itu bisa tinggal nyari tempat yang bisa buat sujud gitu. Cuman nggak wajib gitu ya. Jangan sampai begini pak, giliran sujud tilawah kita uber-uber, giliran sholat nggak sholat gitu. Yang harusnya 5 waktu dikerjain malah enggak, itu kan kayak orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Jadi lucu aja gitu ya. Gitu. Baik, ada lagi? Ya silakan. Yang untuk sujud sahwi di luar sholat yang belakang tadi itu pakai takbiratul ihram dulu dan saat ditutup salam atau langsung sujud? Iya, jadi gini. Kalau sudah selesai dari sholat dan baru tahu ternyata dia salah atau dia lupa dan sebagainya, kalau melihat riwayat hadisnya itu zahirnya memang tidak pakai takbiratul ihram. Ya, tidak dimulai dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam. Ya udah langsung aja sujud 2 kali dan selesai. Jadi sujud itu dimulai tidak harus dengan berdiri atau misalnya takbiratul ihram, karena ini bukan sholat, ya sujud gitu. Rukunnya sujud cuma 1, sujud. Gitu. Udah. Kalau sholat kan rukunnya niat berdiri, baca Fatihah dan sebagainya dan sujud. Nah rukunnya sujud ya cuma sujud, tidak harus pakai takbiratul ihram. Baik. Cukup barangkali kalau sudah tidak
Silakan. Waalaikumsalam. Karena lihat kejadian beberapa masjid itu terkait dengan sholat subuh. Dan itu ada yang mereka kemudian mungkin karena mulutnya terus kemudian tiba-tiba aku kemudian itu mereka juga sholat sujud sahwi itu. Ya memang kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i khusus bahwa yang namanya kunut pada sholat subuh itu termasuk kalau ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja ada kesunahan untuk mengerjakan sujud sahwi. Nah sehingga sujud sahwi yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan mazhab yang mereka yakini ya. Tapi nanti kalau ada jamaahnya ya apa boleh buat, namanya jamaah yang ikutlah sama imam. Kebetulan imamnya bermadzhab Syafi'i, dia kunut, ya imam makmum mau nggak mau minimal nungguin imamnya kunut, kan gitu ya. Walaupun mungkin makmumnya termasuk yang bermadzhab tidak kunut, tapi nggak bisa kan imamnya kunut, makmumnya sujud duluan. Ntar kita ketemu deh di bawah gitu ya, nggak bisa begitu. Imam kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Makmum kan yang lain semua amin. Dia mungkin bukan orang yang bermazhab Syafi'i dan meyakini bahwa kunut ini tidak ada. Ya mau nggak mau dia diam aja, berdiri tapi tetap nggak boleh. Pakai kunut segala. Ya udah saya duluan deh, itu nggak boleh. Apalagi sambil ngeledek, yang lain bilang amin. Dia ingin menunjukkan bahwa kunut itu bid'ah. Dia jawab tidak amin, tidak amin, tidak amin. Maksudnya biar nggak sesuai gitu ya. Nah itu nggak boleh juga. Apa boleh buat? Dan kalau imamnya tidak kunut karena dia lupa, lalu imamnya nanti sujud sahwi, ya mau nggak mau makmumnya ikut sujud sahwi juga. Kalau nggak ikut sujud sahwi, batal dia jadi makmum. Batal jadi makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam itu sholat sholatlah berdiri, imam itu sholatnya duduk, imam itu ruku, imam sujud. Mau nggak mau harus terikat dengan imam pada sholat jamaah. Kecuali ini dia saking nggak sukanya dengan mazhab Syafi'i, ya pakai kunut gitu ya. Terus dia niat mufaraqah. Mufaraqah itu melepaskan diri dari kejamaahan itu. Jadi yang tadinya niatnya sholat berjamaah jadi sholat sendiri. Nah kalau udah mufaraqah itu ya udah terserah, karena dia sudah melepaskan diri dari sholat berjamaah. Tapi bukan uzur yang syar'i untuk bermufaraqah gara-gara beda masalah kunut. Ya, mufaraqah itu syar'inya kalau misalnya imamnya kentut, nah kita mufaraqah gitu ya. Imamnya batal, kebuka auratnya, kita mufaraqah. Atau imamnya kelamaan. Aturan sholat maghrib tuh baca qul ya kulhu, dia baca yasin sampai selesai. Wah imam payah nih, kelamaan, udah gitu ya. Kita mufaraqah, kita sholat sendirian itu boleh gitu. Kalau kasusnya seperti itu. Apa Ustaz, kayaknya gini, imamnya itu dia nggak kunut, tapi jamaah yang sering kunut. Kemudian karena saking udah selesai sholatnya, kemudian jamaahnya sering kunut sendiri. Ya. Kunut mungkin Ustaz. Jamaahnya kan kunut, kemudian imamnya nggak kunut Ustaz. Tiba-tiba karena udah selesai sholat, kan imamnya nggak kunut, kemudian dia mungkin karena dia sering kunut, kemudian dia karena ingat bahwa harus sholat sujud sahwi. Ya makmumnya sujud sahwi sendiri-sendiri. Biasanya kayak gitu Ustaz. Ya nggak apa-apa. Walaupun imamnya tidak sujud sahwi, karena barangkali dalam pandangan imam kunut itu tidak ada dalilnya dalam pandangan imam, ya, dianggap bid'ah. Katakanlah imamnya pengikut mazhab Hanafi. Nah sementara makmumnya Syafi'i, dan sayangnya antara imam dan makmum nggak kompak. Harusnya kan imamnya tahulah di belakang ada Syafi'i ini, gitu ya. Jadi waktu i'tidal kasihlah kesempatan si makmum untuk kunut. Ternyata enggak, waktu i'tidal sengaja dicepetin. Biarin dia nggak bisa pada kunut salah sendiri gitu. Kunut berat gitu kan. Wah makmumnya pada kesel, waduh kita nggak bisa kunut nih gitu kan. Begitu imam salam, makmumnya mau sujud sahwi sendiri silahkan, tidak masalah juga. Baik sebelum salam atau sesudah salam. Yang penting imamnya udah salam dulu. Imam kan assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Syafi'i salam pertama saja itu sudah selesai sholat. Nah, maka makmumnya sebelum salam, tapi imam sudah salam ya, mereka sujud sahwi 2 kali boleh. Atau mereka salam dulu kemudian sujud sahwi sesudahnya juga tidak apa-apa. Tapi umumnya di dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu adanya sebelum salam, bukan sesudah salam. Sesudah salam itu dalam mazhab Maliki sebenarnya.
Cukup sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.